Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah menjawab salamnya. Baik, dengan menundukkan kepala kita baca Al-Fatihah. Semoga bacaan ini memberikan pencerahan pada kita, memberikan semangat yang luar biasa kepada kita diberikan Allah kesehatan, dan senantiasa memiliki ilmu yang berguna dunia akhirat. Amin. Silakan anak-anak tundukkan kepala kita mulai untuk baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih Pak Jono, Pak Rahmat, dan Bu Dika yang sudah berada di ruang Zoom. Juga ada teman Mas Azab, serta Mbak Afifah, dan anak-anak semua yang ada di seberang sana. Baik, kita mulai. Semuanya serius, diperhatikan baik-baik kalimat per kalimat yang disampaikan oleh Bu Tuti. Nanti jika ada yang sesuatu yang masih kurang jelas, kalian boleh tulis atau nanti bisa disampaikan setelah Bu Tuti menerangkan ini. Baik, nomor 26. Siap ya anak-anak ya, nomor 26. Nomor 24 sampai dengan nomor 35 itu jawaban semuanya ada pada bacaan tentang Lili dan Lulu. Ya, jadi tentang kupu-kupu gitu ya. Nah, anak-anak, untuk nomor 24, 25 kemarin sudah dijawab ya. Nomor 24 jawabannya C, nomor 25 D. Nah, untuk nomor 26, bagaimana watak Lili? Jadi Lili dan Lulu itu kan saudara begitu ya. Kamu baca dari paragraf pertama. Oke, tadinya damai, hidupnya rukun. Kemudian Lulu, setelah Lulu keluar dari kepompongnya, ya awalnya kan mereka kan ulat gitu ya. Kan seperti dalam IPA ya, metamorfosa itu ya. Metamorfosa sempurna itu kan ciri khasnya ada kepompong. Nah, setelah ulat itu menjadi kepompong, maka keluarlah kupu-kupu yang indah, yang warnanya bagus sekali. Namun yang terjadi setelah Lulu itu menjadi kupu-kupu, bagaimana? Oh, dia ternyata menjauhi teman-temannya. Bahkan dengan Lili pun dia tidak mau mendekat ya. Di paragraf yang kedua ya anak-anak ya, coba dibaca ya. Sikap Lulu berubah. Ia jarang kembali ke tempat Lili. Bahkan sifatnya semakin angkuh karena telah merasa menjadi kupu-kupu yang indah. Oke, itu paragraf kedua. Berikutnya paragraf ketiga. Coba baca paragraf ketiga. Lili harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Ia mencari makan sendiri. Walaupun berat, ia terus berusaha. Ketika sedang mencari makan, ia bertemu dengan Lulu. Lulu sedang berkumpul dengan kupu-kupu yang lainnya. Kak Lulu, apa kabar? Mengapa kakak tidak pernah kembali ke rumah? Tanya Lili. Lulu kaget mendengar suara adiknya. Siapa kamu? Seenaknya saja memanggilku kakak. Kamu hanyalah ulat kecil yang kotor. Sedangkan aku seekor kupu-kupu yang indah, jawab Lulu sambil memalingkan wajah. Kawanan kupu-kupu meninggalkan Lili. Sedih ya, awalnya bersaudara, kemudian karena berbeda bentuk, si Lulu tidak mengakui itu siapa. Nah,
Tapi yang paling memberikan kita kesan luar biasa bahwa Lili tidak serta-merta marah, Lili tidak serta-merta merasa terus merasa juga terpancing untuk harus menjawab dengan angkuh gitu ya. Nah, inilah yang menunjukkan bagaimana watak Lili. Coba kalau kalian ketemu dengan teman yang biasanya ketemu di offline waktu kelas 5, kemudian ketemu temanmu yang sudah besar badannya, kata Pak Jono, wah anak-anak sekarang sudah besar-besar, seragamnya sudah nggak muat, Bu Tuti. Oh ya, ya Allah, terus kepiye gitu ya. Ya, terus ada yang masih tetap kecil badannya, terus ada yang badannya bongsor, badannya besar, tambah bersih, karena di rumah jadi nggak kena matahari, jadi wajahnya jadi bersih ya. Terus ketemu temennya yang maaf, temennya tetap kecil, tetap wajahnya nggak berubah, terus gini, Assalamualaikum, Mas Davin. Davin gini, ih siapa kamu? Anak kecil, aku nggak kenal kamu, gitu ya. Ih ya Allah, gitu ya. Terus yang temannya tadi bilang gini, sombong lo David, mentang-mentang kamu sudah besar, aku tetap kecil, gitu ya. Itu kalau kamu ya, enggak lah Bu Tuti, aku juga kayak si Lili gitu. Kalau aku ketemu temanku yang besar gitu, terus aku cuma gini, masa lupa sih sama aku gitu. Kita kan dulu pernah sholat berjamaah, dulu kan pernah saling mencontek. Saling mencontek, enggak lah ya gitu. Enggak lah. Anak Arehan enggak ada yang contek, kata Pak Faris. Anak Arehan itu bisa dipercaya. Kata Pak Rahmat, optimis, ya, nggak boleh berprasangka buruk. Oke, semuanya baik. Ini contoh saja. Berarti sifat Lili bagaimana? Coba kamu perhatikan lagi di paragraf yang ketiga. Lili harus berjuang untuk mempertahankan hidupnya. Ia mencari makan. Walaupun berat, ia terus berusaha. Apa anak-anak? Oke, apa jawabannya? B, Bu, penyabar. Ya. Nomor 26 jawabannya B, penyabar. Ya, dia sabar dalam kondisi apapun. Anak-anak Arehan juga sabar ya. Di masa pandemi ini dicari hikmahnya saja. Bisa bantu orang tua, bisa sama adik, sama kakak, atau bisa di dalam rumah yang tadinya nggak pernah di rumah full gitu ya. Karena kalau sekolahnya kan full day ya. Berangkat jam 6:30, pulangnya jam 4, malam sudah tidur, pagi berangkat lagi. Sisi-sisi rumah nggak pernah kamu tahu. Oh, jebulannya kamar mandi ini wis pindah toh gitu ya. Karena saking nggak pernah lihat rumah gitu. Tapi sekarang lihat rumahnya dari pagi ketemu pagi lihat rumah gitu ya. Jadi lupa ya SDIT letaknya di mana ya? Enggak ya. Masih tetap di Karangmojo. Oke. 26B. Lanjut nomor 27. Amanat yang sesuai dengan cerita tersebut. Ya, anak-anak, ada Lili yang sabar, ada Lulu yang memiliki kelebihan, tapi kemudian dia angkuh, kemudian dia sombong. Berarti yang tepat mana amanatnya? Ya, A, bila memiliki keindahan, boleh diperlihatkan ke teman-teman yang lain. Iya, boleh. Ya, tapi nggak sesuai dengan yang di cerita itu. Kalau cerita itu kan si Lulu punya kelebihan, tapi dia sombong, angkuh. Berarti amanatnya apa? Kalau kita punya kelebihan ya kita nggak boleh sombong. Kalau C, sebaiknya kita berbangga dengan kelebihan-kelebihan yang telah dimiliki. Ya, kalau bangga itu biasanya kan dirasakan dalam hati. Oke, aku bangga sekolah di Aroiham. Aku bangga besok memiliki nilai yang bagus. Jadi kalau bangga itu lebih ke dalam hati, bangga. Di sininya ada rasa besar hati gitu ya, ada kepuasan tuh bangga. Kemudian jika mencapai kesuksesan janganlah lupa kepada orang yang telah berjasa. Kalau D itu tidak cocok dengan cerita itu. Kalau cerita kupu-kupu kan si Lulu tadi punya sayap yang bagus, kemudian sayapnya berwarna-warni, dia lebih dari temannya, maka tidak boleh dia
angkuh atau dia sombong. Jadi jawabannya B, 27B. Yang sesuai dengan cerita itu. Bu, kalau yang D itu ceritanya seperti apa? Ya, Bu Tuti contohkan ya untuk yang D, amanah yang D. Jika mencapai kesuksesan, janganlah lupa kepada orang yang telah berjasa. Misalnya nih ya, misalnya ada seorang anak, kok anak ya, udah dewasa begitu ya, lulus kuliah, kemudian dia sudah mencapai sarjana, terus dia itu kebetulan itu dia ditolong untuk kerja di suatu perusahaan, ya. Kemudian si orang tersebut yang sudah kerja tadi itu sukses, dia punya karir yang bagus ya, tapi dia tidak pernah melupakan orang yang dulu pernah memasukkan dia di perusahaan itu gitu. Jadi dia tidak pernah melupakan jasa orang tersebut. Atau misalnya Bu Tuti punya usaha misalnya catering gitu ya. Kemudian ada teman Bu Tuti itu yang memberikan job atau misalnya peluang untuk melakukan kerjasama di sebuah rumah makan begitu ya. Kemudian usaha catering Bu Tuti itu bisa maju gitu ya, karena tadi dibantu seseorang untuk memberikan kesempatan catering Bu Tuti berkembang di rumah makan itu. Nah, berarti orang itu kan berjasa. Maka Bu Tuti nggak akan pernah melupakan. Ya, atau misalnya kamu suatu saat kamu lulus SD, terus kamu diterima di sekolah yang bagus, terus kamu sukses, terkenal, berprestasi. Kemudian ada Pak Jono sedang lewat. Terus sebelum Pak Jono menyapa kamu lihat ada Pak Jono, ada Pak Rahmat atau Budika. Itu guruku. Assalamualaikum Pak Rahmat, Budika, Pak Jono. Itu dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang ekspresinya itu senang, bahagia. Jadi, ya Allah, muridku gitu ya. Jadi prestasi kamu itu ada berkat orang lain begitu loh, dan kita selalu ingat gitu ya. Jadi anak-anak sampai kapanpun Bu Tuti tidak minta dibalas dengan materi, tidak, dengan kebaikan, dengan prestasimu, tidak harus di bidang akademik prestasimu ya. Jadi misalnya kamu juara hafalan Al-Quran, atau kamu di SMP juara pidato berbahasa Arab, atau apa misalnya sepak bola ya, luar biasa. Jadi prestasinya itu berbagai hal. Atau juara nasid ya, bikin nasid, grup nasid alumni Ar-Raihan gitu ya, luar biasa. Jadi tetap ingat pada guru-gurumu gitu ya anak-anak ya. Nomor 27 jawabannya B. Ya, nomor 28. Kawanan kupu-kupu sedang bermain di atas rumah lili dan seterusnya. Ini latarnya apa ya? Anak-anak tahu ya, unsur-unsur intrinsik ya. Ada latar, alur, tokoh, watak, amanah. Oke? Yuk ulangi. Unsur-unsur intrinsik dalam sastra. Alur, latar, tokoh, watak, amanah. Ya, amanah sudah. Nah, sekarang latar. Kalau tadi watak ya. Jadi ada 5 ya anak-anak ya. Dicatat ya. Unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik. 1. Ya, watak, tokoh, latar, alur, amanah. Oke ya, ini materi kelas 4. Insya Allah sudah hafal kalian. Tuti yakin sudah hafal. Nah sekarang latarnya apa? Oh dibaca lagi ya Bu Tuti. Ya, kawanan kupu-kupu sedang bermain di atas rumah lili. Oh sebentar Bu, ini semuanya menunjukkan tempat ya. Belum ada waktu dan keadaan, berarti tempat ya Bu ya? Iya, berarti tempat. Karena di situ yang semua
Yang tertulis itu adalah menunjukkan tempat. Anak-anak tahu ya tempat ya. Tempat itu sesuatu yang dipakai sebagai tempat cerita. Jadi latar itu sesuatu tempat yang dipakai untuk cerita. Misalnya pinggir sungai, di lereng gunung, di negara mana misalnya, di negara Saudi, atau misalnya di persawahan, di desa, atau misalnya lagi yang tidak terlihat kalau itu tempat misalnya. Anak-anak belajar di sebelah itu, di sebelah tempat itu, atau anak-anak sedang membaca di sini. Oke, Buti ulang lagi. Ada kata di sini. Ingat, kata di sini, di-nya dipisah, karena ini tempat. Di sini, kemudian di sana, ya, ini semua menunjukkan tempat. Ya anak-anak. Jadi kalau ada kata di sana, di situ, di sini, itu tempat. Meskipun tidak memberikan sebuah nama tempat, tapi itu menunjukkan tempat. Ya anak-anak ya, ulangi ya. Jadi latar tempat itu tidak serta-merta harus berwujud nama negara, nama pulau, nama kota, tidak. Tapi bisa juga di sini, di sana, di situ, di berbagai daerah, di belahan bumi, nah itu. Oke anak-anak ya, paham ya? Jadi nomor 28 jawabnya D. Oke. Nomor 29. Nah, Bu, kok ada sifat, ada watak ya Bu ya. Ya. Jadi anak-anak, kalau sifat itu biasanya bisa berubah. Dia bisa berubah. Contoh, Tina setiap bangun pagi jarang membantu ibunya. Dia selalu memegang HP. Sebelum tidur, bangun tidur yang dipegang HP. Pegang sapu, apalagi pegang cucian, hampir tidak pernah. Anak-anak sifatnya Tina apa? Malas Bu, ya. Tapi suatu saat Tina bertemu dengan temannya. Hei, namanya Evi, dia. Evi, kenapa kamu ada di situ? Itu kan tempatnya kotor. Kemudian jawab Evi, Tina, aku ada di sini karena aku membantu ibuku, membantu orang tuaku. Kalau aku nggak membantu seperti ini, kasihan nanti orang tuaku. Mereka harus menyekolahkanku, harus membelanjakan semua kebutuhan keluarga. Nah, karena aku tidak sekolah, aku hanya belajar di rumah, maka waktuku bisa aku gunakan untuk mencari apa Pak yang suka di sungai itu yang untuk pakan apa namanya pakan binatangnya apa Pak kecot ya Pak apa itu ya pakai yang itu ya itu kan banyak ya itu kan untuk makan ternak itu kan tidak bayar gratis ya tinggal di apa namanya didedek gitu ya terus dimakankan sama ayam atau misalnya apa ikan gitu kan bisa ya tapi beli kan mahal. Nah Tina tersadar oh Masya Allah Evi membantu orang tuanya, mana orang tuanya membantu mencarikan nafkah. Sedangkan Tina yang berkecukupan hanya bawa HP saja, tidak berbuat apa-apa. Maka Tina sadar sejak saat itu Tina tidak menjadi anak yang malas. Jadi kalau sifat itu sifatnya permanen. Bukan permanen, sifatnya sementara. Jadi bisa berubah. Jadi kalau kamu saat ini dikatakan orang tuamu, oh kamu ki malas,
kamu buktikan, kamu bukan anak yang malas. Aku bisa berubah, Ibu. Aku bisa berubah, gitu ya. Jadi sifat Lulu itu angkuh, tapi setelah itu Lulu akan berubah, tidak angkuh. Nomor 29 A. 30. Ya, anak-anak, nomor 30 itu Bu Tuti sudah sering menyampaikan kalau ini berkisar tentang watak, sifat seseorang, ya, tentang perilaku seseorang, ya. Perilaku tahu ya anak-anak ya, perilaku itu akhlak, ya, akhlak seseorang. Maka temanya adalah budi pekerti. 30A, budi pekerti. Ya, jadi tentang keangkuhan, tentang kesombongan, tentang kemalasan itu budi pekerti. 30A. Bu Tuti ulang lagi, kalau temanya menceritakan tentang watak sifat seseorang, baik yang watak yang baik maupun watak yang buruk, maka itu budi pekerti. Nah, Bu Tuti kan berikan contoh ya. Kalau persahabatan bagaimana, Bu? Ya, persahabatan itu memang hampir mirip dengan budi pekerti. Jadi berkisah tentang persahabatan. Jadi misalnya dulu ada semut dan burung, ya. Terus ada pemburu. Masih ingat ya di buku bacaan apa itu ya. Jadi ada semut yang diselamatkan oleh, waktu itu semut mau tenggelam ke dalam danau, ada kolam, terus diselamatkan oleh burung dengan memberikan daun. Jadi daunnya digigit oleh si burung, kemudian daunnya tadi dilempar di kolam sehingga semut itu bisa ada di atas daun. Ya. Nah, berikutnya ketika burung itu mau ditembak oleh pemburu, ya langsung semutnya tahu, lah kui mau sik nulungi aku, arep ditembak arep pemburu. Maka si semut tadi langsung menclok di matanya si pemburu. Jadi pemburunya tuh nggak bisa nembak, malah tembakannya ke atas. Itu ya, itu persahabatan temanya. Kemudian kalau temanya tentang lingkungan, nah gampang. Di situ ada lingkungan yang rusak atau lingkungan yang dipelihara. Jadi cerita tentang misalnya kisah ada anak yang menjadi lupa ya di buku apa itu. Jadi bukan anak. Jadi ada keluarga itu yang menghijaukan bukit yang ada di Wonogiri. Jadi Wonogiri itu awalnya bukitnya gundul, tandus, nggak ada apa-apa. Kemudian oleh keluarga itu bukit itu tuh ditanam. Awalnya satu pohon, satu hari satu pohon. Terus akhirnya bisa mencakup beberapa tempat dan bisa mengajak kepada warga yang lainnya. Sehingga sekarang di Wonogiri itu bukitnya alhamdulillah semuanya terisi oleh pohon. Gitu ya anak-anak ya. Itu berarti tema tentang lingkungan. Atau misalnya sastra di kelas 4 kalau nggak salah ya, kalau Bu Tuti salah nanti diralat ya. Tukik ya Mas Azam ya, masih ingat ya? Tukik kura-kura kecil dengan siapa itu? Dia mempunyai rumahnya tuh di pantai. Tapi kemudian gini, jadi dia punya rumah di pantainya itu ada hutan bakau, ya masih ingat ya kelas 4 ya. Terus hutan bakaunya itu rusak ulah manusia. Jadi hutan bakonya itu, pohon bakonya itu diambil untuk dijadikan kayu, dibuat rumah, dibuat pokoknya habis tapi tidak direboisasi. Kan harusnya gini anak-anak, kalau kamu mengambil tanaman, misalnya nih ya, kamu di rumah punya pohon mangga, pohon mangganya itu kamu tebang, atau pohon jati kamu tebang. Tapi sebelum ditebang itu kamu sudah nanam di sampingnya itu. Itu namanya reboisasi atau penghijauan. Jangan pohonnya ditebang tapi nggak diganti apa-apa. Kan ada Bu, ditanamin rumput. Emang kamu mau rumah penuh rumput? Ya enggak lah, masa
masuk pohon jati diganti dengan rumput, nah, nggak ada hasilnya. Ya, jadi anak-anak perhatikan kalau menebang pohon, kemudian sebelum ditebang pastikan lahan itu sudah ditanami tanaman yang lain, gitu ya. Jadi itu temanya lingkungan. Kalau kegiatan, nah kegiatan itu bisa berkemah, cerita tentang kemah, atau tentang misalnya ujian nasional gitu ya. Oke, jadi anak-anak nanti bisa dibaca, dicari materi-materi bacaan, kemudian nanti berlatih untuk menentukan itu tema apa. Diulangi lagi. Anak-anak coba mulai sekarang baca semua bacaan, nanti kamu tentukan ini temanya apa. Gitu ya. Jadi kamu tentukan dulu, aku mau cari tema lingkungan, berarti aku kudu iso golek bacaan tentang tema lingkungan dan seterusnya. Oke ya. 30A. 31. Nah, ini mudah sekali. Siapa kamu? Seenaknya saja memanggilku kakak, kata Lulu. Oke, terus maksudnya apa ini? Lulu menjadi pelupa karena adiknya. Enggak ya, pelupa. Tidak, dia tidak lupa. B, Lulu menanyakan nama adiknya. Tidak juga, jauh ini ya Bu ya. Kata siapa kamu tuh bukan berarti menanyakan. Siapa kamu? Berani-beraninya minta aku gitu ya. Beda ya dengan siapa namamu gitu ya. Siapa kamu gitu. Ini beda ya dengan siapa kamu? Seenaknya saja manggil kakak. Gitu. Siapa kamu? Aku kan gurumu. Oh, guruku. Lupa lah. Udah setahun nggak ketemu gitu ya. Sekarang tambah gendut semuanya gitu ya. Terus yang C, Lulu terkejut karena memiliki adik. Tidak juga. Berarti yang benar yang D. Lulu pura-pura tidak mengenali adiknya. Siapa kamu? Gitu ya. Gitu ya. Kayaknya gemes ya Bu Tuti ya. Tapi enggak, kalau si Lili tetap sabar. Nomor 31 D. 32. Tidak, jangan tangkap kakakku, teriak Lili. Manusia itu tentu saja tidak dapat mendengar suara Lili. Lili hanya bisa terisak melihat kakaknya terperangkap. Oke, ulangi lagi. Tidak, jangan tangkap kakakku, teriak Lili. Manusia itu tentu saja tidak dapat mendengar suara Lili. Lili hanya bisa terisak melihat kakaknya tertangkap. Bayangkan, mau diapake Lili mau. Kue sopo? Manggil-manggil aku, dicuekin, ya. Tapi ketika Lulu ditangkap sama manusia gimana Lili? Ojo dicekelang kakakku, sakit gitu. Coba kalau kamu ben bae dicekel, cekel gitu ya. Tapi Lili bagaimana? Enggak. Dia tetap sayang. Jadi jawabnya adalah tetap menyayangi kakaknya meskipun telah disia-siakan. Oke, 32B. Asik ya kalau sastra ya anak-anak ya. Sastra itu asik. Daripada kamu bermain game, sekarang ada kesempatan untuk banyak membaca buku ya. Buku itu jendela dunia. Jadi kamu itu bisa melihat dunia dari belahan manapun dengan membaca buku. Bu Tuti pernah dulu membaca buku tentang pas waktu booming-boomingnya tentang negara Korea ya. Judulnya apa itu bahasa Inggrisnya? Pokoknya tentang traveler Korea gitu ya. Jadi senang banget. Terus bayangkan yang Korea gitu nopo gitu ya. Terus apa ya, Turki juga gitu ya. Ketika Butik baca di Selabel Forest gitu ya. Rasanya aku ingin ke sana ya. Anak-anak juga gitu ya. Baca ya anak-anak ya. Biar kamu tidak apa ya Pak bahasanya gaptek ya Pak ya. Oh malu hari gini sudah zaman 4.0, apa itu 4.0 ya kan 4.0 ya udah milenial, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nek game pintar tapi yang lainnya no gitu ya. Harus sekarang gamenya agak disingkirkan dulu, banyak membaca buku biar intelektualnya nambah gitu ya. Oke, nomor 33. Nah, ada kata prakiraan. Prakiraan ini bahasa lainnya atau makna lainnya prediksi.
Jadi perakiraan itu prediksi. Jadi apa yang terjadi akan terjadi bila Lulu ingat pesan orang tuanya. Jadi ini kan Lulu kan menyimpang dari nasihat orang tuanya. Nek sakjane Lulu ki manut wong tuane, apa yang terjadi? Mesti ya apik, Bu. Kan nggak ada nasihat orang tua itu jelek. Nah, pinter itu. Gini kamu tahu. Anak-anak sudah sholat belum? Kata ibu. Yuk sholat yuk. Gitu. Wah, ibu. Aku nek mbek ibu ora percaya, aku percaya Pak Rahmat. Aku nek mbek Pak Rahmat kae wedi arep sholat ki aku langsung wis Pak Rahmat di depan pintu sama tangannya di sini. Kok diwedeni loh? Bukan. Disayangi, dihormati. Orang tua juga demikian. Lah emang Pak Rahmat suruh ke rumahmu, jumlahnya 81. Ternyata Pak Rahmat nggak bisa pulang ke rumah, mau muter rumah David, rumah Adil, rumah Eki gitu ya. Nanti sholat subuhnya di Adil, sholat duhurnya nanti di David, ini di Rifki. Pak Rahmat nggak pulang-pulang itu mau nguteri kamu tok ya. Tolong dong anak-anak ya, mau tetap patuh sama orang tua. Kan orang tua itu juga gurumu juga ya, jangan terus orang tua yang ngasih tahu jur kamu jur masih bodoh, itu enggak, dosa itu ya. Jadi apalagi perintahnya sholat, dia perintah yang baik gitu ya. Oke anak-anak, dia nomor 33 prediksinya adalah Lulu tetap menyayangi adiknya meskipun menjadi kupu-kupu yang indah. Jadi enggak sombong kalau dia ikut nasihat orang tuanya ya, tapi karena dia memenuhi keinginannya sendiri, maka yang terjadi si Lulu angkuh. 33 C. 34. Silakan yang mau minum. Yang mau minum, yang ingin ke kamar mandi ya silakan. Terus sambil makan buah, sambil ngemil, apa yang penting kamu tetap semangat gitu ya. Oke. Anak-anak, perhatikan semua konsentrasi pada apa yang ditayangkan dan apa yang kamu dengar gitu ya anak-anak ya. Bismillah. Kalau kamu benar-benar berusaha, insya Allah Allah itu pasti akan memberikan. Allah itu malu kalau tidak mengabulkan doamu ya. Jadi Buti akan cerita sedikit ya sambil menunggu yang sedang minum dan sedang mandi. Jadi gini anak-anak, misalnya nih Bu Tuti ya. Bu Tuti itu punya anak. Terus anaknya itu manut gitu ya. Sholat manut, nyapu manut, pokoknya enak gitu loh. Angkat dipanggil Mas Tegar, gitu. Mas Hilmi, ya mah gitu. Enak gitu suaranya. Nanti ketika dia minta, ma aku pengen es krim gitu, langsung ya wes. Pas nggak ada uang ya, kalau pas ada uang langsung ya wes. Tapi kalau nggak ada uang ya insya Allah besok kalau ada uang dibelikan. Itu pasti gitu orang tua Ki. Sama juga dengan Allah. Kalau kamu baik ya toh, kamu baik gitu ya. Mesti Allah tuh, ya Allah berikan aku nilai yang baik, ya Allah aku berikan aku sehat. Mesti Allah berikan. Iki bocah kok pintere, kok apian, kok ora tahu, kok nyeneng kayak mesti Allah tuh lulu. Kayak orang tua juga gitu ya. Allah kayak guru aja lah. Coba kalau kamu kemarin pas ke Pak Rahmat, kamu baik gitu, mesti Pak Rahmat juga terenyuh tau. Bocah tak kayak nilai 10 wis ya. Tapi nek begidik ya apa? Gitu ya. Astagfirullahaladzim ya Allah gitu ya. Mesti berdoa, ya Allah moga-moga tunjukkanlah dia dengan kebaikan gitu ya. Gitu ya anak-anak ya. Oke ya, itu nomor 33. Sekarang 34. Lili, maafkan kakak. Kakak congkak dan mengabaikanmu. Jaga dirimu baik-baik, kata Lulu sambil menangis. Ternyata Lulu sadar ya, yang tadinya sifatnya angkuh, jadi kemudian dia, ya Allah jebulane adikku ki apian to yo gitu ya. Terus dia kayak menangis gitu ya. Berarti bagaimana dia menyadari kesalahan dan mau meminta maaf atau insaf. Ya, kayak lagunya. Gimana Pak Rahmat? Insaflah wahai manusia, jika diri muter gitu ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi insaf gitu ya. Jadi kamu kalau buat kesalahan langsung minta maaf kepada siapa? Orang tuamu. Oh iya Bu, maaf Bu, tadi aku sempat membentak Ibu, sempat ini Bu, aku minta maaf gitu ya.
Bu, tapi maafnya diulangi lagi gimana? Aduh, Masya Allah. Ya, tapi ya tulus gitu loh. Jangan diulangi lagi. Astagfirullahaladzim, Mas. Banyak istighfar. 34B. Ya, kebetulan ya anak-anak ya bahasa Indonesia itu materi yang luar biasa. Kayak PAI ya, materinya penuh makna ya. Jadi inilah kelebihan bahasa Indonesia. Bu Tuti suka kalau ngajar bahasa Indonesia. Mengingatkan pada diri Bu Tuti juga ya. Jadi tambah, ya Allah ternyata orang tuh harus baik gitu ya. Nggak boleh sombong, nggak boleh angkuh gitu ya. Nomor 35 ya. Ini terakhir dari sastra, dari pertanyaan sastra. Bagaimana kesimpulannya ya? Berarti ambil saja. Tokohnya kan Lulu ya, berarti Lulu. Tokohnya Lulu, berarti Lulu. Lulu yang telah menyanyikan adiknya akhirnya menyadari kesalahannya. Anak-anak perhatikan. Tolong dicatat. Kesimpulan itu berada di akhir cerita. Ulangi lagi, tulis ya. Mas Azam, Mbak Eka tulis. Kesimpulan itu yang terakhir pada cerita itu. Itu kesimpulan. Jadi akhirnya opo, ini kesimpulannya. Ya, contoh cerita apa ya Mas Azam, yang tapi Bu Tuti paling nggak suka ya baca cerita yang sedih, itu paling sedih gitu loh. Jadi Bu Tuti pengen ceritanya tuh yang bahagia gitu ya. Dulu pernah baca cerita tentang yang akhirnya tuh duka itu loh, apa ya Bu Tuti lupa. Waktu SD pernah juga itu ya. Akhirnya jadi duka itu Bu Tuti nggak begitu mengingat, sukanya yang berakhir bahagia. Misalnya kalau yang cerita umum itu Cinderella gitu ya, bawang merah bawang putih gitu ya, berakhir bahagia. Terus Timun Emas gitu ya, berakhirnya bahagia. Atau kalau cerita Islam itu ya banyak ya. Ini Pak Rahmat tempatnya bertanya nanti kalau ada Sirah itu ya, jadi berakhir bahagia. Pula kalau Islam ini ceritanya bagaimana? Itu bagian Pak Jono itu ya, yang suka berkobar-kobar. Kalau Islam itu, nah ini tadi bahagia juga kalau masuknya di surga. Kalau masuknya neraka, Bu, ya Allah, na'udzubillah min dzalik, jangan ya Allah gitu ya. Semuanya kita bertemu di surganya Allah gitu ya. Ya, tapi itu anak-anak perlu perjuangan karena surga itu tidak mudah ya, harus kita raih dengan kesungguhan gitu ya. Oke ya, anak-anak, kita harus ceritanya berakhir bahagia ya. 35C. 36. Nah, 36 ini masuk ke ejaan, kata baku, kalimat efektif, struktur kalimat, dan seterusnya. Pokoknya bagian-bagian, kalau dalam bidang bahasa Indonesia itu namanya tata bahasa. Jadi memang ini tingkatnya lebih tinggi dan kamu harus menghafal. Memang harus menghafal. Ini teni. Ya, ini tandanya apa gitu ya. Kayak anak-anak ya. Nomor 37, perhatikan baik-baik. Camat Sukasari mencalonkan diri menjadi wakil bupati. 36, Bu. Oh maaf, 36. Iya, terima kasih. Terima kasih diingatkan. 36 anak-anak ya, 36. Penggunaan tanda baca yang sesuai dengan kaidah terdapat dalam kalimat. Kaidah itu yang benar ya, kaidah. Kaidah itu aturan. Kaidah itu aturan. Jadi aturannya yang benar. Oke? Ini anak-anak memang diwajibkan. Oke. Kaidah itu diwajibkan untuk kita taati. Karena ini akan dibawa sampai besok kamu kuliah, skripsi, bahkan sampai jadi guru, bahkan jadi dosen, jadi pengusaha, jadi apa saja, jadi ustadz, jadi ulama. Itu harus pakai kaidah bahasa Indonesia, tidak sembarangan. Ya, oke ya, 36. Jawabannya C. Mengapa C? Perhatikan. Toko segar menjual buah-buahan. Ada tanda titik 2. Jadi kalau ada kata yang bisa diuraikan, itu setelah kata itu titik 2. Contoh lagi, Ibu membeli sayur mayur, titik 2. Wortel, bayam, dan kangkung misalnya. Atau Pak Jono membeli alat pertukangan, titik 2. Cangkul, apa lagi? Apa cetok, apa Pak? Cangkul, sekop, dan apa nama, apa tuh? Pacul, sabit, nah misalnya kayak gitu. Pokoknya pemukul,
palu ini kan bahasa Jawa ya, pemukul misalnya gitu. Atau Mbak Afifah membeli alat-alat tulis, titik 2, pensil, ballpoint, dan penghapus atau penggaris gitu ya anak-anak ya. Jadi itu titik 2. Kemudian kalau ada 3, perhatikan. Apel, koma, anggur, koma, jeruk, koma, sebelum. Jadi koma itu juga harus mengikuti 3. Kan ada 3, apel, anggur, jeruk. Berarti komanya juga 3. Paham ya? Dan kiwi, titik. Bu, kalau 5? Ya 5. Misalnya ya, apel, anggur, jeruk, melon, terus pepaya, terus dan semangka. Ya kok koma ngono kuwi. Ya, komanya sampai sebelum dan. Ingat-ingat ya, dicatat ya. Jadi komanya itu sebanyak yang disebutkan sebelum dan. Ulangi lagi. Misalnya sayur mayur. Ya. Titik 2, terong, koma, bayam, koma, kangkung, koma, sawi, koma, dan wortel, titik. Pula kalau 10, ayo 10 sebelum koma ya, 10 sebelum dan ya, 10 sebelum dan. Berarti ya 10 koma nih gitu loh. Paham ya? Paham ya? Ya, pokoknya sebelum dan ono koma. Tulis sih di gitu. Dicatat Mas Azam, Mbak Afifah. Sebelum dan tetap diberikan koma. Ya. Oke, gampang ya. Ya mengapa yang A salah? Ya salah. Wong bar buah-buahan gitu titik 2 itu dia koma, salah. Mengapa B salah? Depannya dan tidak ada koma, salah. Mengapa tidak D? Iki bar buah-buahan sama tanda titik koma. Bukan ya, titik koma itu bukan. Beda penggunaan. Terus juga sebelum dan juga tidak ada koma. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tolong kamu orek-orek nggak apa-apa di buku ultramu. Mengapa tidak pilih A? Kamu coret aja. Kamu ping gitu ya. Yang salah tuh kamu ping gitu. Jadi biar kamu niteni oh salah toh. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Oke, lanjut. 37. Nah, ini huruf kapital. Jawabannya A. Mengapa A? Karena itu kan di belakangnya tidak ada nama. Tidak ada nama daerah, maka dia hanya menyebutkan saja dia sebagai wakil bupati, maka wakil bupatinya kecil. Kecuali, tulis, Camat Sukasari mencalonkan diri menjadi wakil bupati Bantul. Nah, berarti wakil bupati Bantul W-nya besar, B-nya besar, Bantulnya juga besar. Tuh. Jadi paham ya anak-anak ya. Jadi kalau di belakangnya ada nama, baik nama orang, nama daerah, baru besar. Kayak sungai itu loh Mas. Azam kemana? Azam mandi di sungai, gitu toh. Berarti sungainya kecil. Tapi kalau Azam mandi di sungai Winongo, berarti sungai dan Winongonya besar gitu loh. Paham ya? Dileng-eleng ya. Kalau di belakangnya ada pengikutnya, ada nama orang atau nama daerah, maka semuanya besar. Tapi kalau nggak ada, kecil. Pak Jono sekarang jadi lurah, kecil. Tapi kalau Pak Jono sekarang jadi lurah Kretek, nah berarti L-nya besar, Kreteknya besar. Gitu paham ya? Oke. 36 C, 37A. Oke anak-anak, ini gampang banget asal kamu tuh telaten. Kata kuncinya telaten. Telaten mencatat. Dek niteni. Ya, Budi akan sampaikan sejujurnya bahwa nilai bahasa itu menolong kamu di nilai matematika dan IPA. Gitu ya Pak Jono ya. Jadi nilai bahasa itu yang akan mengangkat nilai atau membantu menaikkan nilai ijazahmu. Kalau matematika misalnya kamu dapat 8, IPA dapat 9, bahasa Indonesia bisa dapat 10. Maka dia akan mengangkat semuanya. Jadi besar rata-ratanya. Ya. Anak jangan pernah putus asa. Hilangkan itu. Apa iso Bu matematika semono? Apa iso Bu? Enggak. Tuti pernah punya cerita. Biasanya ini cerita favoritnya Bu Tuti.
Berarti lupa, dia angkatan tahun berapa ya? Sekarang udah kuliah. Dia itu awal pertama dia ulangan bahasa itu nilainya 4,5. Itu nilai pertama. Pertama kali nilainya 4,5. Terus waktu itu dia wajahnya kayak nggak enak gitu ya, kayak merasa gitu. Terus asa dan sebagainya. Terus berarti tanya ke dia, Mas Farhan, namanya Farhan. Mas Farhan, nilainya mau bagus? Dia mengatakan dengan malu-malu, mau Bu gitu. Kalau mau ada syaratnya. Mau terima syaratnya dari Bu Tuti? Mau Bu. Mas Farhan belajar seminggu paling sedikit 3 kali, berangkat jam ke 0. Karena di kelas 6. Mau Bu. Jam berapa anak mau tahu? Dia berangkat jam 6.15. Jam 6.15, 6 lebih 15. Jadi dari rumahnya Serandaan. Jadi dia 15 menit sampai di 6.15. Bener anak-anak. Tahu nggak apa yang terjadi setelah dia ujian? Dia yang awalnya 4,5 dan bukan anak yang pintar. Bukan masuk dalam 10 besar. Begitu ujian loh ini ya, nilainya 9,8, hanya salah 1. Luar biasa. Sampai orang lain sampai nggak percaya, mosok toh Bu. Iya, kenapa dia sungguh-sungguh menerima ajakan Bu Tuti. Nah sekarang kan bagaimana? Tapi kan sekarang pandemi Bu, cuman di rumah, cuman Zoom. Bukan cuman. Insya Allah itu bisa. Asal kamu bersungguh-sungguh, yakin bisa. Tanamkan di hati kamu, aku bisa. Aku mau sungguh-sungguh. Itu ya anak-anak ya. Oke ya. Nomor 37A, 38. Ini kata baku ya. Ini sudah muncul kemarin di semester 1 ya. Zaman itu bukan pakai J tapi Z. Zaman. Bukan handal tapi andal. Andalan. Ya. Bukan handal ya, andal. Dan teknologi, bukan teknologi, tapi teknologi. Ingat ya, ini agak dihafal ya anak-anak ya, agak dihafal. Bu besok keluar lagi enggak? Ya mudah-mudahan ya, tapi kadang-kadang bahasa itu munculnya enggak terus muncul lagi gitu ya, enggak ya. Jadi 38, 39. Ya, oke anak-anak. Nah, ini penulisan bilangan ya. Penulisan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah Bayu. Oke, benar. Membeli buku berjudul Mari Menulis. Terus, benar pakainya tanda petik. Petik 2 ya. Seharga. Nah, itu perhatikan anak-anak. Rupiah, R-nya besar, P-nya kecil, itu gantet. Jadi mepet ya. Mepet 42.000. Kemudian untuk memisahkan Bapak itu tanda rupiah, ada koma 00. Ya, kita lihat. Mengapa kita pilihnya yang C, bukan yang A? Coba perhatikan yang A. Ya. A itu ada titik, salah. Kamu coret. Enggak, setelah RP itu enggak titik. Salah itu ya. Terus yang B. Yang B itu petiknya 1, salah. Juga ada titiknya. Kemudian yang D itu petiknya 1. Ya. Tapi yang benar adalah C. Jadi tidak memakai titik di setelah RP, setelah rupiah, langsung disambung 42. Kemudian mari menulisnya judul itu tanda petik. 39C. 40. Ya, ini yang kesalahan yang fatal ya. Pada hari Sabtu para siswa mencat. Enggak ya nak ya, bukan mencat. Ya. Jadi salah ya, mencat itu salah. Mending langsung pakai mengecat. Jadi kan itu tambahannya kan ribuannya ketemu dengan cat jadi mengecat. Ya, bukan mencat. Ya. Mengecat gitu ya. Ya, mengecat. Ya. Oke, nomor 40 yang salah. Yang salah loh ya ini ya, yang salah ya. Yang benar mengecat.
Oke. Nomor 41. Perhatikan baik-baik. Ini yang salah. Perbaikan kesalahan tanda baca tersebut adalah gitu ya. Jadi ini salah, kemudian dibenarkan. Jadi perbaikannya bagaimana? Meskipun Raras itu hurufnya besar, tapi dia kan nama Raras. Apa kabar Raras? Jadi Raras itu nama orang, tetap besar. Maka di sini nggak perlu titik, tapi koma. Apa kabar Raras? Itu ya. Kan dia bertanya, apa kabar Raras? Tanda tanya. Semoga keadaanmu baik-baik saja. Titik, karena dia menyatakan bukan memerintah atau bukan seru, tapi dia sedang memberikan doa. Jadi kalau doa itu titik, jawabannya B. Apa kabar Raras? Mengapa semoganya besar? Karena setelah tanda baca, paham? Raras kan tanda tanya. Nah, setelah tanda tanya itu hurufnya besar. B ya, 41B. 42. Nah, 42 ini kemarin-kemarin belum sempat keluar ya, pada paket 2 keluar. Anak-anak, coba perhatikan. Soal yang kamu kerjakan itu berwarna atau hitam putih? Hitam putih toh? Iya, berarti kalau di situ menunjukkan warna, salah. Wong tulisannya deskripsikan gambar kok. Lah Bu, tapi pisang itu kan mesti godongnya hijau. Kuning nek sing wis apa jenengane? Wis mau mengering. Enggak begitu. Deskripsi gambar biasa didelok. Jangan berimajinasi sendiri. Misalnya kamu ada gambar kucing. Kucing makannya ayam. Ya jangan. Waktu nggak ada ayam, adanya kucing kok. Gitu ya. Paham ya? Jadi kalau di situ nggak ada gambar, nggak ada warnanya, jangan sebutkan warna. Atau di situ hanya adanya itu, yes kuwi tok. Kan deskripsi dong. Berarti kuwi tok. Yang ditonton ki kuwi tok apa? Ya, contohnya. Sekarang yang A dulu. Perhatikan yang A. Pohon pisang memiliki akar yang kuat. Emang kamu lihat di situ akarnya. Terus ono buktine kuat, skondi. Ora tok, ora usah dipilih. Jangan dipilih, wong nggak ada lihat akar yang kuat tok. Gitu ya. Terus B, pohon pisang tumbuh subur di halaman. Daunnya hijau. Daunnya hijau mana? Warnanya wong putih kok. Jangan dipilih daunnya hijau. Apalagi bilang di halaman, wong ora ketok nek kuwi halaman kok. Gitu ya. Paham ya? Terus yang C, pohon pisang berdaun panjang. Warna buahnya kuning. Alah iki meneh. Kuning mana wong bawahnya hitam karo putih gitu kok ya. Jadi enggak. Terus yang D, pohon pisang berpelepah. Tahu pelepah ya? Pelepah ki sing ngene iki. Ini ya Pak Jono, yang kayak begini-begini itu pelepah ya, apa? Kayak ono ininya loh, apa gambar-gambar itu pelepah namanya ya. Jadi pelepah itu sing kayak cerut gitu ya di batangnya itu. Terus buahnya bertandan. Bertandan ki bersusun itu loh. Bertandan itu bersusun. Batangnya tegak orang melengkung, sing melengkung daunnya. Berarti bener ini. Nah kan gambarnya iki lho. Ning gambare iki lho. Delok to. Pohon pisang berpelepah. Pelepah ki sing ana deboke kae lho. Iki. Terus buahnya bertandan, bertandan berlapis bersusun. 1 2 3 4 dan 4 tandan. Terus batangnya tegak, ora melengkung. Ya, bener ini. 42D. Gitu ya cara berpikirnya ya. Paham ya? Terus kalau misalnya butuh diberikan ilustrasi, ada gambar meja, terus yang tampak ada kakinya 4, terus atasnya ada pot bunga, misalnya. Potnya diberi warna, diberi hiasan batik misalnya. Terus bunganya juga diberikan warna merah gitu ya, merah. Terus berarti apa?
ada meja berkaki 4, di atasnya ada pot bermotif batik, bunganya berwarna merah. Terus kalau begini, bunganya harum baunya. Benar apa salah? Benar apa salah Mas Azam? Bunganya harum baunya. Loh, kamu bau itu mau di gambarnya nggak ada baunya ya jangan, kalau harum baunya ya jangan dipilih gitu ya. Yang pasti-pasti saja. 5 menit lagi, Pak. Oh, Masya Allah. Oke ya. Jadi gitu anak-anak ya. Jadi ini penting ya. Jadi sesuai dengan gambar plek, ono kambing. Kambing berkaki 4, punya telinga 2. Terus barkui di situ nggak ada apa-apa, mau gambar kambing tak berarti kambingnya kaki 4 bertelinga 2 gitu ya. Terus kamu menghayal makan rumput di lapangan, salah. Maksud itu nggak ada. Tadi situ dia sedang ada rumputnya terus kelihatan makan berarti gitu. Gitu ya. Oke ya. Tinggal 5 menit lagi. 43. Semangat ya anak-anak ya. Oke ya, semangat ya. Ayo, sambil meregangkan tangan, sambil tepuk-tepuk ya. Kalau di kelas itu suka ada tepuk-tepuk gitu ya. Ya biar nggak pegel. Sambil menggelengkan berdiri loncat-loncat gitu ya. Biasanya berarti gini ya Mas. Marina menari di atas kepala Marina gitu ya. Tapi kalau di Zoom udah kamu gerak-gerak sendiri aja. 43, bubur kacang hijau. Bu, aku nggak bisa buat. Aku piye carane? Makanya dari sekarang kamu orek-orek nggae bakwan ki piye, nggae mendoan piye, nggae bubur sumsum piye, bubur kacang hijau kepiye gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar paham meskipun nggak pernah membuat nih ngerti. Piye urutane? Pertama, cuci kacang hijau. Terus rendam kacang hijau sampai 5 jam. Oh, pakai direndam toh, Bu? Ya direndam sek, ben cepet empuk. Terus rebus kacang hijau. Bar kuwi masak bubur sambil aduk hingga mendidih. Baru masukkan santan, gula, dan garam secukupnya. Jadi kalau masak kacang hijau, santan, gula itu carry. Yang penting pastikan empuk, karena kacang hijau itu suwi empuk. Ya, suwi empuknya. 43D. Anak-anak ini harus tahu ya cara membuat bakwan, gado-gado, tape ketan. Aduh Mas, gawe bakpia, gawe geplak. Besok metu geplakmu. Oh, caranya piye Bu? Tanya orang tua. Toh, geplak merah ini geplak ki apa? Kelapa diparut, kemudian dimasak gula Jawa, terus dimasukkan kelapa itu diaduk terus diaduk kayak gawe jenang kayak. Ya. Nomor 44, efisien. Yang benar adalah efisien. D. Oh iya, betul sambil mengingatkan lagi ya anak-anak ya. Telur asin juga ya Mas. Telur asin, tape ketan biasanya, tempe itu sering keluar, geplak, bakpia, ya itu sering keluar, pepes itu sering, pepes lupa Budi. Tape ketan, bakpia, geplak, ala-ala apa tiwul gatot. Lemper bisa. Jadi makanan-makanan tradisional ya. Pisang goreng. Oke. 46. 45. Terima kasih Pak John. 45. Kepala Sekolah Dasar Hati Mulia bernama Dr. Andes Gunawan MPD. Hati-hati, Kepala Sekolah Dasar Besar, Hati Mulia itu nama sekolah besar, bernama Dr. Andes. Nah, DRS itu singkatan ya, DRS titik Gunawan, M Master titik PD. Kenapa PD-nya disambung? Karena itu pendidikan. Jadi PD itu pendidikan terus titik. Ini anak-anak rodok dihafal juga ya. Ini banyak sekali nanti di buku-buku ya dihafalkan. Dititeni loh ya, tenang loh ya. 45 nih karena Bu Tuti nggak bisa menerangkan karena ini sudah jadi kaidah, jadi aturan. Jadi kowe kudu ngapalke, kamu harus ngapalin. Ya, lewat mana? Nanti lewat bisa di kata baku yang punya kamus, silakan buka kamusnya atau di Google kaidah penulisan nanti ada di situ. 45A. 46. Bayu sahabatku,
Sekian dulu kabar dariku. Titik. Mengapa titik? Mengapa titik? Ayo. Mengapa titik? Karena sebelahnya huruf besar. Balaslah suratku segera. Tanda seru. Ini adalah kalimat dalam surat. Bayu sahabatku, koma, sekian dulu kabar dariku, titik. Mengapa titik? Karena ini loh, balaslah, B-nya besar. Berarti itu satu kalimat selesai, baru kalimat berikutnya kalimat perintah, yaitu balaslah suratku segera. Jawabannya 46B. Bu Tuti ingatkan ya anak-anak ya. Yang huruf besar, tanda baca, kata baku tuh banyak sekali yang keliru, yang salah. Kenapa? Kamu kurang sabar. Kurang sabar. Nek kamu sabar, niteni bisa iso. Tolong ya anak-anak ya, diulangi lagi. Butuh kesabaran, butuh serius, memahami, mengerti, menghafal. Ya. 47. Ini kalimat rumpang. Rumpang itu bolong, belum selesai. Tapi ini gampang. Karena ini di paling akhir, jadi gampang. Kayak kesimpulannya. Oleh sebab itu, marilah kita menanam pohon di lingkungan sekitar. Gampang lagi. 47B. 48. Nah, 48 ini anak-anak kejelian kamu melihat. Karena meh mirip-mirip. Meh podo-podo. Ya, nek ora jeli, walik-walik kok. Bung Tomo, jadi Bung Tomo itu nama. Bung Tomo menjadi redaksi majalah Pustaka Timur di Yogyakarta. Majalah Pustaka Timur ki jenenge majalah. Redaksi itu jenenge jabatannya Pak Bung Tomo iki. Paham ya? Jadi ini namanya struktur kalimat. Bung Tomo itu subjek. Menjadi itu predikat. Redaksi majalah Pustaka Timur itu objek. Di Yogyakarta itu keterangan tempat. Ulangi lagi. Kamu tulis ya di ultramu nggak apa. Bung Tomo itu subjek, dia tokohnya. Menjadi itu predikat. Redaksi majalah Pustaka Timur itu adalah objek. Jadi dia itu objek. Jadi Bung Tomo itu diminta untuk menjadi redaksi majalah Pustaka Timur. Terus di mana tempatnya? Di Yogyakarta. 48A. 49, dua nomor lagi. Oke, sekarang mengurutkan menjadi paragraf padu. Paragraf padu itu paragraf yang benar susunannya, yang terpadu, yang bagus, yang urut. Jadi padu itu urut. Bagus, apa bahasanya, rinciannya juga benar. Jadi dirinci dengan benar, urutannya benar, itu padu. Oke ya, yang pertama apa? Sudah sebulan Yanto memelihara 5 ekor kelinci. Terus, kelima kelinci itu dipelihara dalam kandang besar. Berikutnya, setiap hari kelinci-kelinci itu diberi makan rumput. Terus, sekarang kelinci-kelinci itu bertambah gemuk dan gesit. Maka dari itu, ia senang melihatnya. Oke. Jadi di anak-anak coba ditulis di buku ultramu. Kalau ada kata iya pada awal kalimat, iya, dia, itu berarti dia bukan kalimat yang ada di awal. Tulis. Kalau subjeknya atau tokohnya itu langsung iya, dia, gitu ya, itu berarti dia tidak ada di awal, tapi nanti dia di akhir. Paham? Paham anak-anak? Oke, terima kasih. Nah, karena dia menunjukkan iya, maka dia di akhir. Iyanya siapa? Si Yanto. Jadi urut. Yanto melihara 5 ekor kelinci. Dikeken yang gone kandang. Dipakani bendino. Barbie kelincinya gemuk-gemuk, gesit. Terus dia kan seneng. Wih cara berpikirnya. Jadi ada tahapan-tahapan tingkatannya.
ngopeni kayak kandang gede, dipakani, dadi lemu, dek seneng. Baleni. Jadi mikirnya ngene. Deknen duwe kelinci, dikeke ning kandang, bareng kandang dipakani, bar dipakani dadi lemu, dek seneng. Sing seneng sapa? Ya Antoni mau iyanya tadi. Jadi gitu ya, cara berpikirnya begitu ya. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Bu lah nek diacak-acak ya enggak boleh, harus urut. Harus urut makanya padu gitu ya. Kan di kandang sih nembe dikai makan, bukan dikai makan terus di kandang. Di kandang dulu kayak kamu itu loh. Kan kamu masuk rumah dulu, baru makan. Kok makan dulu baru masuk rumah. Lan jajan ning warung, Bu. Emang kalian jajan ning warung ya. Jangan dibuat yang ini yang umumnya, bukan yang spesialnya gitu ya. 49D. Terakhir 50. Ibu sedang sakit. Ibu berobat ke dokter. Dokter memeriksa kesehatan ibu. Tekanan darah ibu diukur menggunakan ya D. Oke, tensimeter. Kalau stetoskop ukur apa, Mas? Jantung ya? Detak jantung ya. Ya. Oke, anak-anak, Bu Tutik berharap dan sangat berharap kamu bisa serius mengikuti ini dan bersungguh-sungguh sukses. Oh ya, lupa ya Pak Jono mengingatkan. Pekan depan anak-anak, ini serius ya, coba serius. Pekan depan, tanggal berapa ya Pak? Tanggal berapa Pak? 8. Tanggal 8, 9, 10, 11, kalian kelas 6 mengikuti tryout yang pertama. Betul agak meden-medeni. Tryout yang pertama itu biasanya menunjukkan kualitas kamu yang sesungguhnya. Menunjukkan kualitas kamu sampai di mana atau belajarmu itu. Ya. Jadi, agar kamu mendapatkan hasil yang baik. Mulai saat mendengar Bu Tuti informasikan bahwa besok ada tryout, kamu belajar sungguh-sungguh. Bu, lah kalau aku belum bisa, pasti bisa. Karena Pak Jono, Bu Nisa, Bu Tuti, Pak Rahmat sudah membekali materi Zoom sejak dulu kala. Asal kamu berniat dengan sungguh-sungguh, niatnya tuh niat Bu, tambah lagi. Setelah niat sungguh-sungguh, buka bukunya, matematika, IPA, PAI, Bahasa Indonesia, buka lagi, HP yang berwujud game, tinggalkan dulu. Karena besok ujiannya nggak keluar game. Ulangi lagi anak-anak, tryout ini mencerminkan hasil kerjamu saat di rumah, belajar di rumah. Kalau misalnya nanti nilainya tetap belum bagus, Butik pesan, jangan berputus asa, terus bersemangat. Insya Allah pasti bisa. Karena Bu Tuti, Pak Jono, Pak Rahmat, Pak Faris sudah berpengalaman mendampingi di kelas 6. Kata kuncinya kamu terus bersungguh-sungguh, terus semangat, tawakal. Berdoa, berusaha, belajar, serahkan pada Allah. Ya, pesan pada orang tuamu, jangan diajak pergi-pergi dulu. Tetap di rumah dulu, belajar. Kemudian game-nya diletakkan dulu. HP-nya dipakai kalau itu memang perlu dipakai untuk tugas. Ini serius butuh disampaikan anak-anak. Karena waktu tidak bisa berulang lagi. Ya Allah, aku geton Bu Tuti di kelas 6 aku. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Butuh ingatkan, waktu tidak bisa kembali ke belakang anak-anak. Ya, kamu harus terus berusaha, terus bersungguh-sungguh, minta doa orang tuamu, minta doa guru-gurumu, ya. Insya Allah bisa. Insya Allah yakin kamu bisa. Mau nilai berapa? Tinggal kesungguhan kamu. Tulis 10. Semua mata pelajaran 10. Tulis di kamarmu. Terus kata anaknya Bu Tuti, Mah sambil disolawati ya Mah. Jadi misalnya kamu pengen pergi ke Mekah gitu katanya,
lihat Ka'bah disolawati gitu, nggak apa-apa. Segala cara kamu tempuh. Segala cara kamu tempuh. Bagaimana kamu nyaman belajarnya, habis subuh monggo. Mau habis isya silahkan. Mau sore hari silahkan. Mutabaahnya dilengkapi, tetap patuh, taat pada orang tua, sopan pada orang tua dan adik kakak dan pada gurumu, anak-anak, itu kata kuncinya. Jadilah kamu anak yang baik. Ya, kalau sekarang belum, mulai detik ini teruslah baik untuk mendapatkan cita-citamu, untuk mencapai apa yang kamu harapkan. Begitu, Pak Jono, masih kurang berapa, Pak Jono? Sudah selesai? Oke, anak-anak. Terima kasih Pak Jono dan Pak Rahmat, ada Mas Azam dan Mbak Afifah. Betul berdoa untuk kalian, semoga tryout besok, tryout serius ya anak-anak ya, bisa berjalan dengan baik, sehat semuanya, dan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan, Allah mengabulkannya. Amin. Baik, kita duduk sempurna, kita baca doa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma harinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Tuti mohon maaf banyak kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi dengan Pak Jono di Zoom matematika dan bertemu Bu Nisa serta Pak Rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Azam, Mbak Afifah. Sehat semuanya ya. Cuci tangan anak-anak. Cuci tangan, pakai masker, yang bergizi, istirahat yang cukup. Kemudian banyak berdoa kepada Allah, minta kesehatan ya, dijauhkan. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih sama-sama. Langsung lift. Lampu mati mau loh. Aduh, tapi aku tenang.